Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai bioteknologi modern, yaitu mengenai teknik hibridoma. Nah, teknik hibridoma ini merupakan teknik rekayasa genetika bagian kedua ya, yang kita akan lanjutkan dari materi sebelumnya. Jadi bagi adik-adik yang belum menonton video sebelumnya, yaitu mengenai rekayasa genetik bagian pertama, yaitu mengenai teknik plasmid atau rekombinan, DNA rekombinan, silahkan adik-adik simak ya melalui video pada link deskripsi video ini. Nah, silahkan disimak ya mengenai teknologi hibridoma, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, teknologi hibridoma ini merupakan teknologi fusi. Fusi itu artinya penggabungan. Jadi hibridoma itu nama lainnya biasa kita sebut dengan fusi sel. Jadi penggabungan sel. Jadi di sini sel disatukan, sel hibrid yang dihasilkan melalui fusi atau peleburan dua sel somatik. Jadi sel somatik itu adalah sel tubuh yang berbeda, ini menjadi kesatuan tunggal yang mengandung gen-gen dari kedua sel asli. Jadi ada dua sel yang kita gabungkan, kemudian nantinya dua sel ini akan menghasilkan hasil yang kita inginkan, ya, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini sel tunggal yang dihasilkan di sini itulah yang disebut dengan hibridoma. Jadi di sini akan dihasilkan sel tunggal nantinya dari hasil peleburan dua sel, itulah yang disebut dengan hibridoma. Nah, di dalam fusi sel ini diperlukan tiga hal. Yang pertama itu adalah sel sebagai sumber gen. Kemudian yang kedua adalah sel wadah. Sel wadah ini adalah biasanya ya yang kita gunakan adalah sel yang mampu membelah dengan cepat. Dalam proses pembuatan teknologi hibridoma ini banyak digunakan itu adalah sel kanker. Ya, jadi kenapa digunakan sel kanker? Sel kanker itu dia tumbuh sangat cepat, ya. Jadi dia membelah sangat cepat. Jadi banyak yang digunakan sebagai banyak digunakan pada teknologi hibridoma. Kemudian yang ketiga fusi gen, itu adalah zat-zat yang bisa mempercepat proses penyatuan atau proses fusi pada sel-sel yang kita inginkan. Nah, kemudian selanjutnya di sini mengenai sel somatik ya. Sel somatik yang digunakan di sini biasanya berupa sel kanker. Ini tadi yang saya singgung ya, yang pertama. Di sini kita sering gunakan sel kanker. Sel kanker yang digunakan di sini tidak semua sel kanker ya, hanya sel kanker yang telah kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan metabolisme sel. Jadi sel-sel yang telah kehilangan, sel kanker yang telah kehilangan kemampuan mengendalikan metabolisme inilah yang akan kita gunakan pada proses teknologi hibridoma. Nah, di sini kenapa harus menggunakan sel kanker? Ini adalah untuk menghasilkan produk dalam jumlah banyak, karena sel kanker ini membelah sangat cepat. Jadi dia mempunyai kemampuan pembelahan yang tidak terkendali sehingga ini akan digunakan untuk proses perbanyakan. Jadi dengan banyaknya sel yang membelah, otomatis ada banyak sel juga yang dihasilkan, ya, antibodi yang dihasilkan. Nah, di sini contoh teknologi hibridoma itu adalah proses pembentukan antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal ini merupakan antibodi yang mempunyai banyak kegunaan ya di bidang kesehatan. Salah satunya itu adalah untuk mengobati kanker. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini cara membuat antibodi monoklonal itu dengan sel kanker. Jadi di sini artinya sel kanker dilawan dengan sel kanker. Nah, di sini sudah di antibodi ini ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih antibodi? Antibodi ini adalah protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B yang bertugas untuk melawan setiap benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu disebut antibodi ya. Jadi ini adalah sistem pertahanan tubuh sistem pertahanan tubuh kita. Makanya tadi sel kanker akan dilawan menggunakan antibodi monoklonal. Nah, di sini bisa dilihat ya bagaimana proses pembuatan antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal ini merupakan antibodi yang bereaksi dengan hanya satu tipe antigen saja ya. Jadi dia tidak bereaksi dengan lebih dari satu tipe antigen. Nah, kemudian apabila sel ini dilebur atau difusi atau digabungkan dengan sel kanker, maka di sini akan terbentuk hibridoma. Hibridoma ini akan tumbuh dengan cepat ya, karena ini adalah sel kanker ya. Sel kanker itu pembelahannya cepat dan akan dihasilkan produksi antibodi yang jumlahnya sangat melimpah. Nah, kemudian di sini antibodi monoklonal ini digunakan untuk mengobati penyakit kanker dan meningkatkan ketahanan tubuh terhadap suatu penyakit. Jadi itu salah satu kegunaannya ya.
Selain itu, antibodi monoklonal ini bisa juga digunakan untuk mendeteksi HCG. HCG itu adalah hormon chorionic gonadotropin yang biasanya ditemukan pada urin wanita yang sedang hamil. Kemudian di sini bisa dilihat pada gambar ya bagaimana proses pembentukan antibodi monoklonal. Jadi di sini hewan yang biasa kita gunakan itu adalah kelinci atau tikus. Jadi di gambar ini yang kita gunakan adalah tikus. Tikus ini diinjeksi dengan antigen. Kemudian diambil limfanya. Kemudian ini merupakan suspensi dari limfosit B dari limpa tadi. Kemudian selanjutnya di sini kita ambil juga kultur sel mieloma. Ini adalah sel kanker ya. Kemudian ini dilakukan suspensi, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ini digabungkan, difusikan ya dengan suspensi dari limfosit B. Jadi suspensi limfosit B digabungkan dengan suspensi dari sel mieloma. Jadi di sini akan kelihatan warnanya ya, yang warna putih ini adalah suspensi dari sel mieloma, yang warna hitam ini adalah suspensi dari sel limfosit B. Nah, kemudian selanjutnya sel hibridoma ini, hasil penggabungan ini kita biakkan di dalam suatu kultur. Nantinya bakalan terlihat ya mana sel yang mengandung antigen, mana sel yang mengandung antibodi dan yang mana yang tidak. Nah, selanjutnya di sini kita akan lakukan proses menyeleksi sel hibridoma yang menghasilkan antibodi. Jadi dari warna ya, jadi kalau misalnya dia warnanya biru, maka itu artinya dia merupakan sel penghasil antibodi. Tapi kalau dia warnanya putih, maka artinya tidak terjadi peleburan. Demikian juga dengan yang warna hitam, di sini juga tidak terjadi proses peleburan. Nah, di sini di tahapan akhir ini merupakan hasil seleksi dari sel-sel hibridoma atau sel-sel yang mengandung antibodi monoklonal. Jadi nantinya antibodi ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit kanker ya. Oke ya, semoga bisa dipahami materi tentang hibridoma ini ya, teknik hibridoma yang biasa digunakan di bidang kedokteran. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Jika kurang jelas bisa ditanyakan lewat kolom komentar ya. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.